Kalau saya sendiri bahasa nanyakan asal saudara dari mana, bahasa saudara apa, bahasa daerahnya. Sebab kalau saya dari anak penduduk bahasa penduduk daerah bahasanya itu warga penduduk daerah warganya bahasanya itu saya kenal di situ sangat dikenali anak bola ya. Itu bahasa sewaktu anak sendiri bahasa sekitar ya. Apa kalau ngatakan yang kalau ngatakan bahasa yang dipergunakan bahasa daerah sekitar mau ya. Pengetahuan bahasa apa? Bahasa yang dipergunakan bahasa di daerah sekitarmu. Tapi saya sendiri bahasa itu sewaktu sebelum masuk SD sebelum masuk sekolah. Tapi setelah masuk sekolah bahasa yang terbit itu yang saya pergunakan sebagai dasar. Semua dicetak dan menggunakan bahasa daerah sekitar. Kadang hanya terpaksa gitu, gunakan bahasa daerah sekitar tuh karena kamu aja. Gitu. Ini bahasa yang saya gunakan yang jelas bahasa yang ada pada harian terbit koran-koran. Itu yang jelas bahasa yang bisa pergunakan. Kalau bahasa waktu anak, bahasa daerah sekitar tidak sama dengan bahasa pengantar yang saya pergunakan sekarang ya. Nah, kalau saudara membaca harian terbit koran, nah itu di mana bahasa yang saya pergunakan, gitu. Banyak bahasa daerah sekitarmu bahasanya apa, gitu. Ngerti? Kalau saya mempergunakan bahasa daerah sekitar, asal daerah sekitar, ya terpaksa saja ya. Yang jelas saya gunakan bahasa yang dipergunakan untuk harian terbit. Biasa di situ. Nanti harian terbit koran, itu harian terbit. Kalau orang yang kenal apa itu sebidang bahasa harian terbit sendiri membantu semua dapat lebih ringan, lebih mudah. Itu kalau saya lebih gampang menggunakan bahasa harian terbit. Apa pengetahuan? Ya dalam pertanyaan juga bahasa pengantar daerah yang daerah sekitar. Terus yang saya pergunakan juga bahasa harian terbit, koran, majalah. Itu kalau orang saudara kenal bagus-bagus. Misalkan ada kata artikel itu apa, terbit, komik, majalah. Majalah itu media massa, televisi media massa, tapi saya kenalkan tentang cerpen, artikel, terus komik,
novel. Nah, komik, novel. Itu kalau saya inginan gampang. yang ada hubungan ke pendidikan, anu perpustakaan kantor apa itu namanya, buat malah senang saya. Saya waktu di Pontianak pernah pinjam buku komik pula ya baca. Itu pinjamkan Ke bangga YouTube dorang komik jadi toh, entar. subscriber ya. Bantu di duit. Kalau orang yang kenal tulis, kenal bahasa, yuk senang, cerban, artikel, Biasanya mbak mau nih mbak. novel, Ini kenal huruf, kenal ini huruf ejaan, kenal ejaan, nah kenal huruf, kenal ejaan, speaking bahasa kata itu disusun kejadian dari berapa kata speaking, satu bunyi bahasa itu tersusun berapa huruf dan letaknya itu. Kalau bahasa harian terbit koran dari situ satu kata bunyi bahasa speaking itu bunyi itu terjadinya bunyi itu dari huruf-huruf. Kalau satu kata itu ada berapa huruf yang terpakai, satu kata, satu bunyi bahasa itu ada berapa huruf yang terpakai, terus kemudian letaknya ya. Letak huruf seperti geprek ya. Itu berapa huruf, ada tersusun berapa huruf ya. Seperti bunyi kata geprek itu tersusun berapa huruf. Jadi saudara berucap apapun, nah, kata saudara dapat disusun dengan pengetahuan huruf. Memang bunyi itu dari huruf-huruf yang tersusun. Bunyi itu dari huruf-huruf yang tersusun. Nah, satu kata, satu bunyi kata, satu bunyi bahasa itu tersusun berapa huruf dan letaknya di mana urutannya dari kata bunyi bahasa itu di situ. Kenal huruf ejaan, iya. Huruf EYD, huruf Yunani. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Dari sebelumnya nama huruf Yunani atau huruf Swadai. Nama sebelumnya huruf Yunani atau Swadai, Yunani kuno. Nah, di situ. Dan terus dirubah dengan kata EYD, disempurnakan. Itu tentang EYD itu dari Yunani kuno, ya. Huruf Yunani. Nah, huruf Yunani sampai sekarang itu juga masih terlihat wah. Dalam penggunaan atau menciptakan suatu bunyi itu menggunakan huruf Yunani.
Untuk menciptakan suatu bumi pakai urap-urap dan letaknya, gitu. Nah, untuk menciptakan suatu dunia itu gunakan urap, bunyi bahasa atau katanya, dan letaknya. Mau dikenalkan urap Yunani EYD segitu sekarang yang ada A sampai Z. Itu kalau untuk mengungkapkan di bahasa Inggris sama yang menggunakan huruf Yunani ini mengungkapkan bunyi bahasa Inggris juga menggunakan huruf Yunani. Seperti pengataan masjid menerjemahkan yang itu huruf Yunani. Nah kalau huruf Yunani dari mana? Dari kiri ke kanan, A sampai Z kiri ke kanan. Kalau dari huruf Arab, huruf Al-Quran dari kanan ke kiri. Saudara ingin kenal matahari berputar searah jarum jam, ya. Matahari juga berputar searah jarum jam. Ngerti? Searah jarum jam ngerti? Saya kecek aja. Kecek aja. Kayak merah mulu menit. Matahari berputar searah jarum jam. Merah mulu menit. Satu hari satu malam 24 jam. Ngerti? Matahari berputar searah jarum jam. Satu hari satu malam 24 jam. Ngerti? 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Satu hari satu malam 24 jam. Matahari berputar dari kiri ke kanan searah jarum jam. Ngerti? Jadi seperti huruf EYD, huruf Yunani. Nah, huruf Yunani dari kiri ke kanan. Nah, matahari berputar juga dari situ. Sehari 1 hari 1 malam 24 jam tuh arahnya juga seperti dari kiri ke kanan searah jarum jam. Ngerti? Nah, huruf EYD di situ A sampai Z itu juga dari kiri ke kanan. Nah, itu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu bunyi, menciptakan suatu bunyi. EYD. Huruf Al-Quran juga dapat. Huruf Al-Quran dari kanan ke kiri. Dari huruf EYD dari kiri ke kanan. Nah, EYD searah jarum jam. Tapi kalau Al-Quran kebalikan dengan arah EYD atau arah matahari, itu Al-Quran. Kalau Al-Quran berlawanan arah dengan matahari. Berlawanan arah dengan matahari. Itu hurufnya. Ngerti? Kalau Al-Quran hurufnya berlawanan arah dengan matahari. Kalau Yunani searah jarum jam, searah matahari. Jadi dari huruf pertama A-nya itu sampai dari kiri ke kanan. Dan matahari
arah jarum jam arahnya dari kiri ke kanan ya, bentuk huruf PYD juga di situ. Kalau Al-Quran dari kanan ke kiri. Kalau kamu dari mana? Saya menghasilkan motor kelahiran saya. Kelahiran mana? Kelahiran saya Mana? 16 tahun setelah hari kelahiran bangsa Indonesia 17 Agustus 45. 17 Agustus 45 itu diperingati sebagai hari kelahiran bangsa Indonesia. Nah, kelahiran saya 16 tahun setelah hari kelahiran bangsa Indonesia 17 Agustus 45, tepatnya 1961. Lahir di Madiun 1961 itu saya. Nah, orang tua saya, orang tua laki-laki itu anak Abdullah Samsudian namanya. Dan nama Muhammad, kemudian itu dari mana Muhammad? Itu orang tua laki-laki saya. Dan terus berubah jadi nama Samsudian. Itu orang tua laki-laki saya. Lah mama saya umur 15 tahun tahun 76 meninggal di rumah. Itu mama saya, namanya Sri Mona. Itu mama saya, Sri Mona. Nah, orang tua laki-laki saya namanya Samsudin, itu dari nama Muhammad anak Abdullah. Itu orang tua kandung. Nah, kelahiran saya 16 tahun setelah hari kelahiran bangsa Indonesia 17 Agustus 45, tepatnya 1961 Masehi. Nah, itu kelahiran saya. Ya Masehi. Kalau saudara kurang tahu pengetahuan ngomong saya, tanyakan orang yang tahu bahasa harian terbit atau tanya Nabi Syuaib kenal. Itu saya kenalkan di situ. Memang Nabi Syuaib itu, misalkan Nabi Syuaib itu, kalau bahasa yang saya gunakan jelas tahu. Kalau tanyakan, kalau saudara nanyakan Nabi Syuaib, itu ya bersama hubungannya kenal, bahasa yang saya pergunakan pula itu di situ ya. Terus saya kenalkan. Kalau saudara misalkan kurang bisa menerima bahasa yang saya pergunakan, tanyakan saja pada Nabi Syuaib. Kenal, sumpah mati. Ya loh. Namanya Pak Harto. Nabi Syuaib tuh dulu Pak Harto itu namanya sebelumnya Syuaib, Nabi Syuaib. Orang tua saya anak Abdullah. Itu ya. Kalau Pak Harto Nabi Syuaib, bahasa saya tahu kenal. Nah, kalau misalkan saudara nggak ngerti bahasa yang saya pergunakan, tanyakan ada Pak Harto Nabi Syuaib. Kalau Soekarno aja malah gampang Pak Harto. Tanyakan Soekarno. Ya. Turang Siti. Ngerti? Ya sumpah. Saya kenalkan.
Mega 2033. Tapi apa? Ini apa? Lupa. Apa itu namanya? Bagas. Bagas. Bagas sesuara mungkin